Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Semangat. Masih tetap semangat? Tetap semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita dari siapa ketua kelasnya? Si Ariana. Di baca di buku ya, ya? Fatia. Belum mengawali kegiatan pada bagian marilah saya masing-masing doa mulai. Selesai. Apa yang membawa kita mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, biar tahu ada yang masih di atau masih belum jelas, absen ya. Absen kalau kita Arya. Siap lengkap, Bu. Siap lengkap? Nah, Eviolina C. Bintang. Keren. Rambutnya udah Dimas. Rainbow. Ya. Datang Rainbow. Udah nggak telat Rainbow. Sevina. Ya, bentar Ibu. Cantik. Dina. Ya, pulang Bu. Siapa nih? Yudo. Mana Yudo? Oh, ganteng banget Yudo ini. Ya Allah. Sally. Lengkap ya? Kurniawan. Ya, lengkap, Bu. Enggak. Kemudian Agista. Ya, lengkap Bu. Kemudian Novalia. Ya, lengkap Bu. Jam. Ya. Mudita. Ya, boleh Bu. S. Kemudian Nura Anissa. Ya, lengkap Bu. Siap. Kos kaki pakai. Sip. Kemudian Aulia. Si cantik berkacamata. Siap. Ya, dasi lengkap ya Nak ya. Oke. Kemudian si Puan. Ya, lengkap Bu. Presentasi Puan. Dimas. Gak ada yang namanya Dimas. Kamu siapa? Nafi Dimas. Ya, lengkap, Bu. Rambutnya model terbaru. Ada yang belum Ibu panggil? Siapa namamu? Nadia. Coba cek kelengkapannya. Sip. Kamu siapa, Nak? Iya, Talita cantik. Siap maju. Siap belum? Sip. Siapa lagi? Belum ya, namanya siapa? Putri. Putri coba lihat. Berarti nihilnya ya. Tidak ada yang terdapat kan? Masih tetap semangat? Tetap semangat. Minggu kemarin kita sudah tentang apa yang kita pijak, ya, lapisan tangan. Kemudian kita bahas tentang atmosfer, apa yang kita hirup, kita hembuskan, dasar pelajaran. Nah, saat ini sekarang berarti kita
bahas apa nak? Sebelum ke materi, pertanyaan. Kalian di rumah itu dapat habis tidak ya? Angkat. Oke, siapa yang ingin coba si rainbow? Air. Oke, sip. Bagus. Nah, kenapa sih harus ibu tanyakan itu? Nah, kita seperti di materi kita bagi. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan kalian belajar itu apa sih? Tujuan kalian belajar di teknologi saat ini apa juga? Ibu harap kalian mampu memahami apa itu situasi teknologi. Kemudian ibu juga berharap kalian bisa menganalisis perayaan darat, terutama apa? Tanya. Kalian tadi mandi tidak? Mandi. Kemudian ibu berharap menyajikan apa nak? Menyajikan peranan dinamika perairan. Apa? Tadi kita sehari-hari. Berarti kalian bisa manfaat dari air perairan. Bisa dipahami? Nah, dari tujuan itu, di sini ibu ambil tiga penilaian. Di hari penilaian pertama ibu ambil penilaian sikap. Jadi kalian hari ini sesuai tidak apa yang akan sikap kalian sesuai tidak? Kemudian yang kedua, ibu ambil penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini nanti di akhir kan menggunakan link com. Sudah nggak pernah kaget lagi kan? Ya. Jawabannya IT. Pegang HP semua. Kemudian yang ketiga, masih ada tiga nih. Ibu ambil penilaian dari keterampilan kalian pada saat kalian diskusi, pada saat kalian kerja, mengisi LKPD, dan kita pada saat kalian memasukkan jawaban kalian ke di atau Padlet. Sudah tidak terlupakan kan Padletnya seperti apa? Anak zaman kita, ya anak zaman kita lah tidak terlepas dengan bisa dipahami? Kita mulai dari video yang akan kita lakukan ya Naya. Kalian simak, kalian perhatikan, dan kalian paham. Kalau nanti seandainya ada yang tanya, mengerti? Kalian kalian bisa mengambil hal ini setelah jadi dulu air atas lagi ya airnya sempurna selain air awal besar oleh jelas sadar nama dari sudah besar dan air itu jatuh
ketika awan sangat besar, udara juga lagi besar, sehingga demonstrasi air itulah yang hujan. Mari selanjutnya, manfaat yang pertama, hujan menghalangi air. Selain hujan juga dapat hujan juga membantu sikap dari emosi sampai hari belajar seru ya, ya. Kira-kira setelah kalian menyimak video tadi yang ada awan putih bergetar, kemudian ada pengungkapan sebuah proses. Nah, dari video itu, dari video yang sudah kita ada yang bisa bagaimana proses terjadinya hujan, proses hidrologi. Siapa yang bilang? Coba si Pratik sendiri ya. Kira-kira apa sih hidrologi itu? Ya, karena awalnya udah ya, yang lainnya dulu. Ada yang lain? Ya, bukan ini. Gimana proses terjadinya siklus hidrologi? Karena ada makan, air, awan itu dan tidak air, ada yang merasa ke tanah, ada yang Masya Allah. Tepuk tangan. Ya, tetapi itulah proses siklus hidrologi. Berarti yang namanya siklus itu berputar ya, Nak ya. Makanya volume air di muka bumi itu hampir 70%, nah, perairan di wilayah bumi itu terdiri. Nah, perairannya perairan laut, perairan darat, dan uap air yang di atmosfer. Jangan lupa lapisan atmosfer yang kemarin. Ya, jadi bagi perairan itu ada perairan darat, awalnya ya, yang kalian setiap hari. Kemudian ada perairan laut yang katanya rasanya nanti harus kalian buktikan ya, pertemuan berikutnya. Kemudian air yang di atmosfer. Nah itu kenapa tadi bertanya di awal, kenapa sih air yang ada di kok tidak bisa habis, bahkan masih tetap adanya siklus hidrologi. Bisa dipahami? Bisa. Tapi
siklus hidrologi yang yang sudah kalian jelaskan tadi secara tidak langsung, tapi dalam tadi kan sudah dua teman kalian yang sudah jelaskan itu perfect, nah, ya. Jadi gambarannya air laut mengalami proses apa dan Orasi. kalau dari perairan, kalau dari tumbuhan kira-kira apa nanti? Transpirasi. Kalau gabungan antara air laut dengan tanaman sebut? No. Apa dong? Evap. Berdiri, coba berdiri biar kelihatan auranya. Transport. Evapor transport. Transport kemana? Evapor apa ini kira-kira? Gimana? Apa jawabannya? Iya, pintar. Jadi kalau evapor transpirasi. Bukan evapor transport. Mau kemana kita? Nah, coba mau kemana kita hari ini? Naik gunung. Geografi paling oke. Tadi kamu ingat ngomong transportasi. Mana kita? Ya, ingat. Jadi gabungan antara perairan laut dengan tumbuhan itu disebut dengan evapor. Nah, itu siklusnya ya. Jadi komponen yang pertama ini kan matahari. Matahari bersinar dengan menyalakan mataharinya bersinar menyinari seluruh permukaan bumi. Makanya perairan yang ada di daratan, di laut, nanti merupakan kemudian berubah wujud dan berubah wujud yaitu oranges, tapi berubah wujud menjadi awan. Karena proses apa namanya? Ayo angkat tangan, siapa bisa? Proses apa? Ini habis? Aku apa? Yang lainnya, ya. Berdiri? Apa? Proses siklus hidrologi. No, yang lain. Berdiri. Ya, berdiri nah. Kondensasi. Tip, benar. Jadi proses proses kondensasi. Kita pahami? Kita lanjut ya, karena masih ada ceritanya. Kalau tadi kan secara umumnya yang dijelaskan oleh teman kalian. Sedangkan di sini proses panjangnya ada tiga. Yang pertama itu siklus prosesnya dari uap dari air laut kemudian mengalami proses kondensasi, tapi masih berada di perairan laut, masih berada di atas laut, ya, menjatuhkan hujan dan laut itu siklus tidak paham? Siklus hampir sama, cuma bedanya di sini lebih bergeser lagi. Nah, kalau siklus pendek tadi kan hanya di area laut, tapi kalau siklus sedang ini penguapan air laut berubah menjadi awan karena proses kondensasi. Nah, awan ini dibawa oleh siapa nak? Di atmosfer, dibawa ke daratan dan setelahnya ke daratan dijatuhkan itu
dan airnya ada yang masuk ke dalam tanah. Dan sebagian ada yang masuk ke permukaan bumi. Akhirnya kembali kemana lagi? Ternyata tidaknya. Lanjut ya. Panjang hampir sama dengan proses dan sesuai dengan apa yang dijelaskan hidrologinya. Di sini nanti dia uap air tersebut berubah menjadi awan karena sedimentasi, kemudian dibawa oleh angin di atmosfer, dibawa ke daratan. Tapi tidak hanya di daratan, dia naik lagi ke pegunungan sehingga membentuk geser, mencari, dan tahu. Tidaknya. Tinggal punya saja ya. Apa lagi? Saya pahami. Lanjut. Pokoknya kita kupas habis masalah psikologi dan perairan. Nah, sebelum perairan ini buat permainan nih. Ibu bagikan KPI-nya. Ya. Nanti kalau sudah kalian kasih waktu tapi ya secepatnya ya Naya, kalau sudah bilang kirim nanti kalian link pamflet yang akan di-share ke kalian ya. Pahami? Nanti linknya ibu bagikan. Nanti siapakah yang muncul terlebih dahulu, ada sesuatu yang akan pasti buat kamu. Dimulai ya, dikerjakan sekarang juga. Kemudian nanti ibu kirim linknya di grup PA ya. Kalian sudah memasukkan Padlet, berarti kalian mau publis. Nanti akan terlihat jelas di depan siapa yang pertama muncul di layar monitor. Ibu kasih kira-kira berapa ya? 8 anak tercepat. Nanti ada 8 anak tercepat. Dengan semangatnya. Yang susah boleh bertanya ya. Bertanya dengan ibu. Kira-kira programnya gimana? Ada yang sudah mau selesai, Masya Allah. Nafi? Baru nomor 1, Nafi? Tasya, wih, rasa udah nomor 2. Tapi nomor 1. Delapan anak tercepat ya, nanti langsung akan muncul. Ya, nanti yang sudah HP-nya, kemudian kalian buka link Padlet-nya. Jadi nanti bisa langsung sudah selesai. Nanti yang sudah selesai langsung kirim kalian ya. Di sini. Coba siapa yang sudah selesai?
klik anaknya Mas Lodi Juli Raya dan sudah langsung habis. Ayo semangat anak-anak. Kalian pasti bisa materi yang sama. Tapi belum selesai. Siapa yang siapa cepat itu yang dapat. Apa anak tercepat? Ayo kita. Kita lihat lipat rainbow. Siapa ini? Sudah mulai muncul. Ada yang lagi proses pengiriman. Siapa ini yang kira-kira? Siapa? Masya Allah, sudah ada satu anak yang sudah menampilkan panduannya, sudah dipublis, punya Ginova Henry. Keren. Ayo masih satu peserta. Satu anak lagi. Muncul lagi, Masya Allah. Punyanya Elizabeth. Elizabeth Violandina. Yang kedua. Masya Allah, ada lagi. Sally Agista, Anissa Rahman, Puan. Berapa ini ya? Oh, keren. Kasih jempol dulu, Nak. Mantap. Cantiknya kalian ya. Baru 6 ini. Baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tunggu sampai 7 ya, Nak ya. Sampai ke 7. 7. Nambah lagi. Rainbow. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Cukup. Sudah nyampe 8. Saya dapat. Ada yang belum memasukkan. Nah, yang 8 anak ini boleh maju ke depan. Masya Allah, kita dapat mendapatkan konten. Yang lainnya boleh langsung menyusul untuk mengirimkan, karena ini harus yang 8 anak bisa ke depan, Ya, saat inilah para pejuang Padlet publis hasil kerjanya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka.
masih uji sekalian melalui link Padlet. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Yang lain masih jangan ada. Masih. Polnya ada. Semangat lagi. Nambah lagi. Prabowo, Aulia Azhar, saya kenapa terakhir ini gak ada paketan ya saya tahu. Paketannya tapi sudah apa saya punya? Untuk nonton di lapor pasti. Nah, kan pernah nonton drakor, tapi jangan langsung daftar. Nanti diberi. Saya bisa ikut ya si jempolnya. Sudah semua ya? Oh iya. Oke. Tapi bisa kan memasukkan ke link Padletnya? Apa terakhir? Nanti ada bagian yang kasih notifikasi lagi. Konsentrasi. Terlalu banyak foto itu kayak siapa nah? Salah ini. Nah, sambil menunggu kalian yang merasa ibu mau kelompok kalian mulai dari sekarang. Perbandingannya kalau satu tiga, maka sisi jangan tiga. Nah, yang ini agak maju dikit. Ayo Farhan agak maju dikit biar nggak ke belakang. Nanti kalau ke belakang. Dan ada 5 kelompok. Coba kelompok pertama yang mana? Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah saling kenal dengan kelompoknya? Sudah. Bacanya Pak? Sudah
Enggak, Bu. Nah, yang penting bukan kita yang ambil. Nah, dalam bentuk kelompok akan ini berarti sudah semua ya. Sambil lihat di sini ya, sebelum bagikan pertanyaan kelompok. Jadi kan kita kupas habis tentang biologi nih, ya, yang sudah kalian tadi pamfletnya. Kita kupas habis itu kalian. Jadi materi yang baru, suasana yang baru juga. Biar tidak mengantuk, saling fungsi. Data. Air tanah ini posisinya. Kira-kira air sumur yang ada di sekitar rumah kalian air apa? Air yang posisinya di mana? Yang dangkal atau yang dalam? Dalam. Coba yang berani tunjuk diri bisa begini. Dangkal atau dalam? Kalau dalam, sisinya ya, atau disebut dengan tesis. Kalau yang tesis, bukan prestasi, ya. Jadi kira-kira rumah kalian masuk tidak kan? Nah, itu masuk ke bagian yang mana? Dangkal atau dalam? Perairan yang di rumahmu masuk ke sumur masuk ke dalam dan airnya bukan tidak. Kalau bukan masuk ke sini anaknya. Bisa dipahami? Coba yang di rumah menggunakan sumur bor. Beneran sumur bor. Jadi berarti nggak perlu yang nah, kalau sumur berarti masuk sini ya nak. Masuk ke dalam sumur air. Nah, ada faktor gaya sekolah. Perhatian nih, dari kira-kira faktor dari kita apa sih? Ibu lupa. Coba bisa ada yang bisa menjelaskan? Tingkat porositas tanah. Ya, ada yang mau? Iya, coba kami kondisi maksud dari porositas tanah. Yang pertama ada ya iya. Benar ya. Terima kasih buat Tuhan. Jadi kita baru surat tanah ini pori-pori yang bisa menguruskan air seperti yang dijelaskan oleh daripada faktornya. Kalau tadi ada dua ya, ada dan survival. Jadi ada dua faktor di proses kan? Dan paham. Ada paham, paham. Lanjutnya dari sifat porositas ke
Ada di sini yang wajibnya data. Ada ya. Masih ada yang tahu ya? Nah, ada faktor kemiringan Anda bisa menunjukkan iya, ayo kita yang kelas ya nanya biar terbuka. Faktor dari faktor karena daripada lereng data. Karena air hujan bergerak sebagai air aliran. Sedangkan air yang jatuh di wilayah datar bisa melalui tanah oleh dengan kata lain semakin lereng semakin maka air yang iya. Jadi daya serap ini lokasi nah kan yang landai daya rusak daya tinggi bisa dipahami? Kira-kira siapa yang Pio? Bisa Pio? Tanah adalah sebuah air yang terdapat di atas tanah yang mengisi tanah pada permukaan tanah. Pertama yang persediaan air bagi tanaman, hewan, dan manusia serta mempengaruhi ada yang lain ada yang lain lagi ya adalah terdapat banyak air yang dalam tanah tanah kering air si kalian bisa kalau kalian melihat membentuk banyak tekstur ya. Lanjut ya, Nak. Bisa dimengerti kan ini faktor-faktornya? Faktor yang pertama dengan yang kedua kan berdasarkan letaknya ya. Tadi pertama sudah ya. Yang tadi air kor. Nah, kira-kira yang bagian ada yang mau iya, oh ya. Yang paling dari lebih semangat lagi belajar. Kemudian yang juvenil itu siapa? Juvenil siapa? Dari kelompok ke Anissa, Anissa apa? Air tanah juvenil atau baru air tanah yang karena tekanan berarti dari dalam perut bumi ya, karena adanya tekanan si tanah. Contohnya pada geyser atau sumber air panas. Pada sumber air panas ya. Ya, benar. Kemudian yang ke gimana?
Tubir, bukan tubir. Ada yang bisa? Fistrasia tubir. Fistrasia. Oh, yang tersimpan dari batuan sedimen. Lanjut lagi ke air tanah fosil. Siapa yang makan? Yudo. Kembali ke Illinois. Air tanah fosil. Dan tetap tinggal dalam Ulangi lagi coba Yudo. air tanah dan Siapa ya? Tanah fosil. Jangan sudah terangkat. Presiden kelas ya. Jadi ya. Amin. Lanjut ya, Nak. Kamu itu apa sih? Berapa? Tuh, Mas. Ini ada yang berapa ya? Gimana? air Ayo, coba. Ya, ya. Jadi untuk mengurangi ya bisa manfaatnya jadi apa? Oh enggak, jadi apa manfaatnya? Ya, ya, jelas itu. Ya, untuk membantu proses yang sudah dijelaskan oleh tanpa air hampa dan kita tidak bisa saya sudah sebelum lanjut ke diskusi ya biar nggak ngantuk lalu sungai menguap lalu awan sebut kondensasi anggap aja tadi ya disebut infiltrasi. Infiltrasi kan? Ya. Lagi ya. Sungai menguap, lalu awan sebut kondensasi. Air sebut prestasi. Merasa aman sebut infiltrasi. Nah, ini akan sekarang pertanyaan yang bisa diskusikan di kelompok kan sangatlah masuk akan dipublikasikan bagaimana kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4, kelompok
satu. Ya, baru nanti ditulis anggota. Oke, kelompok satu, kelompok dua sudah dapat semuanya kan apa bedanya? Ini kelompok satu ya, bedanya kelompok dua, kemudian kelompok tiga, empat dan lima. Mulai dikerjakan ya nak. Ada kendala? Kamu coba sendiri dan kamu tulis, kamu bisa menginspirasi ya. Kalau pakai formulasi itu, iya gitu. Kan sudah disediakan kotaknya ya. Kasih ya. Ada seminar sudah mau selesai. Kelompok satu sudah selesai. Kelompok yang lain mah suaranya. Ini suaranya. Nanti dipresentasikan. Oke, 1 menit lagi presentasi ya, Nak ya.
Tapi semangat dong. Ya. Ini sudah kelompok 4. Semangat semangat. Kan sudah habis ya waktunya ya. Dan bukan presentasinya ya Naya. Silakan masukkan dan yang duduk silakan kalian simak apa yang disampaikan di depan. Nah, silakan siapa saksi? Aku berdiri dong berdiri. Antara pion dengan rainbow. 1, 2, 3. Kita belum berjalan. Berarti yang duluan ya, ya. 1, 2, 3. Dari kelompok Ini dari keluarga ini akan menjelaskan bagaimana proses atau akan dilakukan oleh. Jadi proses pembentukan air tanah siklus hidrologis. Yang pertama, air laut dan air terbuka menguap panas matahari dan membentuk air atau awan di atas. Yang kedua, awan ketika ke daratan menghasilkan angin. Yang ketiga, awan jadi dan menghasilkan hujan atau tabu yang jatuh ke depan. Yang keempat, bagian air mengalir di permukaan dan sebagian lagi ke dalam tanah. Yang kelima, air tanah kan dari tanah. Dan itulah proses pembentukan atau Dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? ada pertanyaan. Jadi dari penjelasan tadi dapat disebutkan bahwa proses pembentukan air tanah itu seperti proses hidrologi ya, hidrologi ya. Bisa dimahami pertanyaan dari terima kasih atas pertanyaannya. Pembentukan tanah merupakan bagian dari psikologi yaitu karena air hujan di dalam tanah lalu kedua dan menjadi air
Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok 4 yang siap. Iya. Kelompok berapa kalian? Kelompok 1. Tampilkan yang terbaik dari kalian. Ada pepatah yang mengatakan pasti ada perubahan. Nah, inilah topik kita hari ini. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bernama saya Buan. Ya, topik kami pada hari ini adalah dampak penggunaan air dan atau disebut eksploitasi dalam berhubungan dan dampak yang pertama terjadinya penurunan tanah jalan atau selanjutnya ada apa? Jadinya industri air laut. Peristiwa menembus air laut dan air laut. Dan bagian kedua itu ada penurunan kualitas yaitu akibat dari pencemaran air tanah. Pencemaran kualitas tanah dalam yang berasal dari air tanah dan laut. Bahwa kualitas air tanah yang sudah baik akan menurun dan ya bisa dimanfaatkan lagi. Jadi mungkin itu pemaparan dari kami dan kalau ada pertanyaan ada yang melakukan akan memberikan satu kesempatan. Siapa yang punya dari kelompoknya? Tolong berikan contoh-contoh pencemaran tanah yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah. di rumah tangga sebagai masak dan daripada dan air tanah yang nantinya akan masuk dalam air tanah kayak Dari kami. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok budaya saya kami akan menjelaskan apa saja yang mempengaruhi berkurangnya penggunaan air yang akan dijelaskan oleh. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu curah hujan. Nah, curah hujan itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan sebab air tanah biasa berikan yang turun.
bisa diamati langsung saat musim penghujan dan juga musim kemarau tiba di lingkungan sekitar kita. Ketika musim hujan, sumur warga banyak air. Selain itu, sumber air seperti sungai dan danau juga banyak air. Sementara saat musim kemarau, sumur warga hanya ada sedikit air dan sumber air lain seperti sungai dan danau yang jumlah airnya terbatas. Cuaca yang sesuai juga akan menumbuhkan vegetasi yang berdampak pada kandungan air pada lapisan tanah. Nah, jadi untuk faktor yang kedua itu ada morfologi tempat atau yang disebut yang kita bisa sebutkan kalau di sini itu kemiringan lahan. Nah, air hujan yang turun itu akan diserap di dalam tanah dan dinamakan sebagai air tanah. Air tanah ini akan mudah dikunci dan tersimpan apabila tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Apabila tanah mendapat air, tempat air diserap itu cukup miring, maka air dari hujan akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemiringan tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah. Oke, untuk penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh saudari bahwa faktor yang ketiga adalah ukuran dari yaitu garis tidak akan menentukan jumlah ketersediaan daerah yang memiliki banyak pohon akan memiliki jumlah air tanah yang banyak karena akan menahan air. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu tanah dan batuan, yaitu air hujan yang turun diserap oleh tanah dan mengalir melalui celah batu dalam. Celah batu tersebut akan membentuk aliran sungai dan tanah sehingga air. Dari kami telah akan menjelaskan tentang ayo kita serta jawab pertanyaan kalian. Oke, Apa? Sama dalam ya. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 5. Karena faktor dan salah satunya dari faktor iklim yang merupakan penyedia pasokan air. Berdasarkan siklus air di muka bumi, peroleh dari jalur air atau presipitasi. Ketika musim kemarau, pasokan air akan menurun drastis. Jadi hujan merupakan faktor utama penyedia air. Sekian. Dan kelompok kami pada hari ini bukan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kali selanjutnya kelompok berapa lagi kan? Kelompok 4 atau kelompok ini kelompok berapa lagi? 5. Berapa 5? Ini yang menang duluan. Yang menang duluan. Tunjukkan pengumuman sama. Ayo, bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini semuanya? Dari
Berapa? Kelompok 5. Apakah ada pengaruh? Oke, sebelum kami mulai penjelasannya, kami akan gitu. Saya yang akan menjelaskan tentang apa ada pengaruh sumber akan dijelaskan. Dapat disimpulkan penggunaan sumber dalam dari kelompok 1 kita sudah dikatakan tentang penggunaan pasti dalam kalian atur ambil lagi. Adanya juga pernah ambil eksploitasi. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Sudah siap? Sudah. Ini kelompok terakhir. Tunggu. Sebelum kelompok terakhir, biar tidak angkut dan semangat lagi. Masih tetap semangat? Tetap semangat. Kita bermain sambung kata dulu sebelum lanjut ke kelompok 5 ya.
kasih. Nah, tadi siapa yang terima kasih? Yang kedua. Air laut meluap membentuk. Terima kasih. Dan apa lagi? Lalu membentuk awan disebut konvekasi. Dapatkan sebuah bingkisan dari itu. Jadi warna air membentuk awan disebut apa? Konvekasi. Tentang mengapa masyarakat memanfaatkan air akan disampaikan oleh saudari Anta. Air tanah adalah air sektor merupakan salah satu mendapatkan air yang aman air tanah yang dapat kualitas airnya kalian nih air tanah yang ambil melalui sebuah kualitas yang baik. Air tanah biasanya lebih karena proses penyaringan alami yang terjadi saat air meresap melalui dan gampang sampai proses sampai setelah yang letaknya jauh dari secara kecil terdapat menghasilkan air dalam keadaan konsisten jika dibandingkan memiliki keterbatasan banyaknya air. Warnanya kedalaman 40 meter. Hanya memiliki kedalaman kurang lebih 20 meter. Sehingga pemanfaatan air kurang maksimal. Lagi, kita sudah tinggal saat yang kemarau dan berkepanjangan. Dalam situasi, air sangat membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Memiliki kedalaman sekitar lebih dalam menggunakan ini dengan air dalam dalam jangka panjang biayanya akan lebih murah. Ya, presentasi dari ingin ada yang bertanya silakan. Berapa? Dan tidak ada. Jadi hewan-hewan di dalaman dan biayanya. Setelah keluarga kami mengebor di dalam rumah, informasi dari keluarga kami kedalaman mengebor itu sekitar 4 meter dan biaya dikeluarkan sekitar 8 juta. Lumayan ya, Kak ya? Ya. Jadi kita bahwa walaupun memang biaya di awal itu besar, biaya yang tidak terlalu besar. Pengawasan dan sebagainya. Ada yang salah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
luar biasa, bisa menyelesaikan materi, bisa menyelesaikan soal yang telah dibuat. Ya. Untuk selanjutnya cek dulu konsentrasinya. Masih tetap semangat? Kira-kira ada yang bisa menentukan semuanya tadi? Sama balikan. Mana ya? Dia, ada dia bisa berdiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada faktor yang mempengaruhi aliran tanah, ya, tanah, dan sebagai tempat penyimpanan air yang merupakan kemudian air itu dapat mencukupi makhluk yang ada di sekitar kita, hewan sebagai tempat mereka hidup maupun mereka mencari makan. Terima kasih. Tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi. Apa sih air masih tidak? Kenapa sih polusinya besar? Kenapa sih air yang tidak ada kurangnya, tidak ada tambah? Kesimpulannya bahwa air mengalami substansi dan ada manfaatnya. Kita hidup kalau tidak ada air, dan ini apa? Mereka tidak bisa hidup. Ingat sebelumnya ada 3 lapisannya, hukumnya wajib adanya. Proses, ada litosfer, ada atmosfer, tapi nggak ada litosfer. Bisa tidak? Ya. Jadi bukan hanya hampa, tapi memang tidak bisa hidup. Nah, jadi ketiganya ada air, ada tanah tempat berpijak kita, tapi tidak ada udara kita hidup. Bisa hidup tidak? Ya. Bisa. Yang tidak hanya yang jelas. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Lanjutnya, kita mengerjakan Google Form-nya ya untuk menilai pengetahuan. Coba kalian cek di grup Telegram link dari Form-nya. Coba keluarkan HP-nya, kalian bisa langsung masuk ke Form-nya ya. Bisa? Ya, mulai. Sudah bisa langsung masuk kanan klik. Ya. Iya, hari ini. Ini hari apanya?
yang belum bisa masuk formnya? Masih loading ya, Nek, ya? Ada berapa, Nak? 2023 ya, Nek, ya? Sama 2024 belum waktunya. Ya. Ya. Ada yang kesulitan? Sudah masuk ke Google Formnya? Ya, Bu. Ada yang kendala yang tidak ada HP luar biasa ya, Nak, ya. Tapi ingat ya, meskipun kalian menggunakan HP, atau komponennya jangan sembarangan. Kalian tonton aja channel ini yang ada itu channel ini, tulis saja ketik Fitri. Nah, nanti muncul juga banyak daripada kalian ya tidak berlipat. Kira-kira ada yang sudah? Ada yang susah, Nak? Ada yang susah? Ada yang susah? Apa detik ini apa jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Kira-kira. Ya, oh, ya, ya. Apa, Nak? Ada kendala? Ada yang sudah? Apa nilainya? Oh, berapa nilainya, Nak? Masya Allah, 100. Coba lihat hasilnya mana? Oh, berapa hasilnya, Nak? Iya. Iya. Kan itu ada soal yang dalam bentuk checklistan ya, Nak, ya. Jadi bisa memilih lebih dari satu. Ya. Ada yang dapat 80, 100, kira-kira. Sudah ya. Ibu saya sudah masuk semua kayaknya. Wah, ada yang dapat 100. Coba nanti ibu tulis ya, yang kalian kan sudah bisa langsung ya, ada yang 80, ada yang 100. Oke, nah selanjutnya kalian ibu kasih oleh-oleh ya, Nak, ya, oleh-olehnya kemudian buat jadi laut dan darat. Karena kan sudah kan, ingat ibu salam buat keluarga kalian, kalian langsung lupa masing-masing ya, Nak. Jangan sampai kan lagi ya, kalau ibu ada salah, ibu mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.
Nah,